Belanda terkenal dengan kearsipannya. Salah satunya berikut ini. Narasi ini adalah terjemahan dari isi buku yang ditulis oleh seorang Belanda bernama Dear Jan ten Brink. Wajah dan foto-foto pemakaman. Admin sertakan sepintas dari semua tokoh yang ada di isi buku dan tokoh dari info lisan. Foto-foto yang ada di video ini hanya sebagai ilustrasi saja, walau sebagian besar disesuaikan dengan isi cerita. Tentu saja gambar lainnya hanya pelengkap saja, karena keterbatasan kepustakaan. Baiklah, kita mulai dari isi terjemahan Buka jalan itu raya dari sebagai Buka, berikut. negara, landasan budaya kopi paling selatan ke Bandung yang terletak di perbatasan Preanger. Dengan demikian, berbagai macam perusahaan pertanian di distrik ini terhubung dengan pemerintah Preanger dan sama-sama dapat diakses oleh pedati segitiga khas orang Sunda. Maaf dipotong dulu isi buku itu, kalimat Preanger ini diduga jadi priangan. Di buku ini diungkap kendaraan roda 3 adalah transportasi darurat yang menghubungkan lokasi ini dengan kota Bandung saat itu. Selain kuda, mari kita lanjutkan terjemahannya. Sunda, serta kereta ringan orang Eropa. Fakta bahwa fakta ini dapat dianggap sebagai hal yang paling penting bagi kawasan pegunungan yang dulunya liar dan tidak dapat diakses menegaskan perkembangan Kabupaten Batu Sirap yang dimulai dan terus meningkat. Di antara komunikasi-komunikasi ini, yang saya, seperti banyak orang lainnya, berutang kepada tuan rumah saya sebelumnya di Tenger, Agong. Kami mengikuti rute yang sangat indah, yang, di sepanjang rangkaian perkebunan kopi dan sawah yang terus berlanjut, kini sedang dibahas. The Top, sebuah bukit yang ditumbuhi rumput pendek, terletak tidak jauh dari kaki pegunungan hijau cerah. Konten ini dibuat untuk memenuhi rasa penasaran. Sebenarnya Dr. Jaten Brink itu menulis tentang apa, bagaimana bentuk tulisannya, walaupun terjemahannya ini mempergunakan Google Translate. Tentu saja banyak atau ada di beberapa bagian yang tidak tepat, tapi oke lah, paling tidak kita tahu begini kira-kira bunyinya di perpustakaan Belanda itu mengenai Segala Herang, mengenai Batu Sirap, mengenai Cianjur, mengenai pila-pila yang ada di sekitar. Jadi sekarang rasa penasaran itu sudah terobati, bukan? Baiklah, kita lanjutkan tentang isi buku yang ditulis oleh Dr. Di sana-sini Jaten mungkin Brink. melankolis yang agak harafiah dan agak spekulatif akan muncul, yang mungkin tidak terlalu Anda simpati. Oleh karena itu, sementara Anda mengesampingkan aturan-aturan ini dengan rasa gugup terhadap penulis yang tidak berasa, Anda mengambil kesempatan untuk kembali ke Madame Baroness Todtfoss dengan tujuan untuk melawan salah satu pendapat pribadinya. Dalam salah satu karya yang ditulis dengan baik, yang mana namanya ada di halaman judul, apakah itu Cirila atau Quits? Dia menyatakan bahwa kebahagiaan di dalam dada kita tidak boleh dicari dalam keadaan di luar diri kita. Kami sama sekali tidak meragukan hak penulis berbakat. Namun kami sangat senang untuk mengkonfirmasi keabsahan umum proposisi ini dengan pengecualian yang bagus. Belum lama ini kami mendapat kehormatan untuk menghabiskan 6 minggu di Pamanukan dan Casem Landing milik Lord P. W. Hofland yang luas, sebagian besar di distrik pegunungan di perbatasan Preanger. Bagaimana keadaan di luar kita? Bagaimana kesan alam yang indah? Meskipun ada jaminan dari Baroness novelis Inggris, seharusnya membuat kita bahagia di sana. Argumen berikut akan coba tunjukkan. Yang tadi itu cuplikan isi buku halaman 45. Nah, berikut ini masih dalam buku yang ditulis oleh Dr. Jan ten Brink. Di halaman awal, dia bercerita tentang suasana di sekitar Villa Subang. Baik, kita Sekali lanjutkan. saya bisa menikmati panorama yang lebih indah dari yang tersaji di deretan villa sebelumnya di Subang. Langit biru tak berawan di ufuk terjauh terhalang oleh garis-garis lembut pegunungan Tambakan. Di sebelah kanan dan kiri pandangan agak terputus oleh pepohonan dan bangunan. Meski masih cukup ruang untuk memperhatikan tanah subur yang terbentang jauh dan luas ke arah selatan. Hanya beberapa langkah dari halaman rumput yang luas, dimulailah deretan ladang gambir yang hijau muda, yang mengarah ke sana oleh hamparan bunga vanili yang baru saja ditanam. Di tempat lain oleh hamparan bunga-bunga muda,
Sedikit lebih jauh lagi oleh pohon kakao yang anggun dengan buah-buahan emasnya dan akhirnya dengan serbuk gergaji yang tiada habisnya. Berganti-ganti. Namun pemandangan dari halaman depan Villa Subang menjadi sangat indah. Ketika matahari menyembunyikan apinya di balik pegunungan dan seluruh ufuk selatan bersinar dengan nuansa ungu yang tiada habisnya. Pucuk pohon palem dan pohon beringin diwarnai dengan sinar merah menyala. Di halaman, setiap tangkai memperlihatkan warna kemerahan. Tiang-tiang putih beranda bermandikan ciuman keemasan cahaya malam. Desas-desus tentang keindahan Jawa sebelumnya tidak banyak menggugahku ketika melihat jalan-jalan berbatu di kota akademis. Bahkan jalanan indah di kota Villa Weltervreden hanya sedikit mengenalkan saya pada karakter keindahan alam Jawa. Di sini saya pertama kali melihat pemandangan yang sangat terkenal, yang terbentang di hadapan saya selama beberapa saat dalam kemegahan yang menyenangkan di bawah cahaya miring matahari terbenam. Mungkin di sebelah timur kita mengagumi pegunungan dan tempat berbatu yang lebih liar, lebih membanggakan, lebih terjal, dan saya mulai membaca buku tentang kekayaan alam Jawa hanya pada satu halaman yang kebetulan saja. Tetapi saya baru membaca untuk pertama kalinya dan Pulau Matahari yang indah dan warna-warninya, hal biasa mempunyai hak untuk hidup, tidak akan pernah tampak begitu menarik bagi saya seperti pada saat itu. Apakah Anda masih ingat bola pertama Anda? Nyonya, pernahkah nanti Anda melihat lampu gantung yang begitu indah? Pernahkah Anda mendengar musik yang mengharukan? Mengapa belakangan Anda tidak pernah mengenakan gaun yang begitu indah? Mengapa semua orang yang angkuh pada suatu malam itu begitu anggun, begitu sopan, begitu menawan? Atau lebih tepatnya, apakah Anda pernah melihatnya? Kamu ingat pagi itu, ketika kamu pertama kali duduk di meja perjamuan Tuhan di sisi ibumu? Pernahkah kamu? Dan tidak dapat diakses menegaskan perkembangan Kabupaten Batu Sirap yang dimulai dan terus meningkat. Di antara komunikasi-komunikasi ini, yang saya, seperti banyak orang lainnya, berutang kepada tuan rumah saya sebelumnya di Tenger, Agong. Kami mengikuti rute yang sangat indah, yang, di sepanjang rangkaian perkebunan kopi dan sawah yang terus berlanjut, kini sedang dibahas. The Top, sebuah bukit yang ditumbuhi rumput pendek, terletak tidak jauh dari kaki pegunungan hijau cerah. Oke, sekarang kita berbicara tentang Demang dari Batu Sirap. Demang dari Batu Sirap. Tuan Tanah Pamanukan dan Casem-Landen telah menemukan dalam dirinya seorang bupati yang hebat. Seorang pejabat rajin yang merekomendasikan dirinya baik melalui tradisi keluarga bangsawannya maupun melalui bakat pribadinya. Ia adalah putra Raden Ranga Martayuda, yang telah memimpin distrik tersebut selama 40 tahun dan, melalui pemerintahannya yang sangat baik, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan seluruh lanskap. Pemerintahan Raden Ranga yang lama, yang berlangsung selama 5 tahun, dicirikan oleh banyak tindakan yang sangat baik dan landasan yang berguna, yang semuanya kini dipatuhi dan diperluas oleh putranya dengan keseriusan yang patut dimuliakan. Pipa air dan jalan menjadi perhatian khusus di Demang Lama, karena usahanya yang waspada. Pada tahun 1847 dibuka jalan raya dari Buka, Negara. Senang sekali saya bisa menikmati panorama yang lebih indah dari yang tersaji di deretan villa sebelumnya di Subang. Langit biru tak berawan di ufuk terjauh terhalang oleh garis-garis lembut pegunungan Tambakan. Di sebelah kanan dan kiri pandangan agak terputus oleh pepohonan dan bangunan. Meski masih cukup ruang untuk memperhatikan tanah subur yang terbentang jauh dan luas ke arah selatan. Hanya beberapa langkah dari halaman rumput yang luas, dimulailah deretan ladang gambir yang hijau muda, yang mengarah ke sana oleh hamparan bunga vanili yang baru saja ditanam. Di tempat lain oleh hamparan bunga-bunga muda, sedikit lebih jauh lagi oleh pohon kakao yang anggun dengan buah-buahan emasnya dan akhirnya dengan serbuk gergaji yang tiada habisnya, berganti-ganti. Namun pemandangan dari halaman depan Villa Subang menjadi sangat indah, ketika matahari menyembunyikan apinya di balik pegunungan dan seluruh ufuk selatan bersinar dengan nuansa ungu yang tiada habisnya. Pucuk pohon palem dan pohon beringin diwarnai dengan sinar merah menyala. Di halaman, setiap tangkai memperlihatkan warna kemerahan. Tiang-tiang putih beranda bermandikan ciuman keemasan cahaya malam.
Desas-desus tentang keindahan Jawa sebelumnya tidak banyak menggugahku ketika melihat jalan-jalan berbatu di kota akademis. Bahkan jalanan indah di kota Villa Weltervreden hanya sedikit mengenalkan saya pada karakter keindahan alam Jawa. Di sini saya pertama kali melihat pemandangan yang sangat terkenal, yang terbentang di hadapan saya selama beberapa saat dalam kemegahan yang menyenangkan di bawah cahaya miring matahari terbenam. Mungkin di sebelah timur kita mengagumi pegunungan dan tempat berbatu yang lebih liar, lebih membanggakan, lebih terjal, dan saya mulai membaca buku tentang kekayaan alam Jawa hanya pada satu halaman yang kebetulan saja. Tetapi saya baru membaca untuk pertama kalinya dan Pulau Matahari yang indah dan warna-warninya, hal biasa mempunyai hak untuk hidup, tidak akan pernah tampak begitu menarik bagi saya seperti pada saat itu. Apakah Anda masih ingat bola pertama Anda? Nyonya, pernahkah nanti Anda melihat lampu gantung yang begitu indah? Pernahkah Anda mendengar musik yang mengharukan? Mengapa belakangan Anda tidak pernah mengenakan gaun yang begitu indah? Mengapa semua orang yang angkuh pada suatu malam itu begitu anggun, begitu sopan, begitu menawan? Atau lebih tepatnya, apakah Anda pernah melihatnya? Kamu ingat pagi itu, ketika kamu pertama kali duduk di meja perjamuan Tuhan di sisi ibumu? Pernahkah kamu? Dan tidak dapat diakses menegaskan perkembangan Kabupaten Batu Sirap yang dimulai dan terus meningkat. Di antara komunikasi-komunikasi ini, yang saya, seperti banyak orang lainnya, berutang kepada tuan rumah saya sebelumnya di Tenger, Agong. Kami mengikuti rute yang sangat indah, yang, di sepanjang rangkaian perkebunan kopi dan sawah yang terus berlanjut, kini sedang dibahas. The Top, sebuah bukit yang ditumbuhi rumput pendek, terletak tidak jauh dari kaki pegunungan hijau cerah. Oke, sekarang kita berbicara tentang Demang dari Batu Sirap. Demang dari Batu Sirap. Tuan Tanah Pamanukan dan Casem Landen telah menemukan dalam dirinya seorang bupati yang hebat. Seorang pejabat rajin yang merekomendasikan dirinya baik melalui tradisi keluarga bangsawannya maupun melalui bakat pribadinya. Ia adalah putra Raden Rangga Martayuda, yang telah memimpin distrik tersebut selama 40 tahun dan, melalui pemerintahannya yang sangat baik, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan seluruh lanskap. Pemerintahan Raden Rangga yang lama, yang berlangsung selama 5 tahun, dicirikan oleh banyak tindakan yang sangat baik dan landasan yang berguna, yang semuanya kini dipatuhi dan diperluas oleh putranya dengan keseriusan yang patut dimuliakan. Pipa air dan jalan menjadi perhatian khusus di Demang Lama, karena usahanya yang waspada. Pada tahun 1847 dibuka jalan raya dari Buka, Negara,